ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari sebuah kisah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana termasuk dari kebaikan akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang cukup panjang tersebut dengan penuh kesabaran dan tidak mengeluh. Dan ini menunjukkan bagaimana baiknya akhlak Rasulullah SAW terhadap zaujatuhu, terhadap para istrinya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Badiyah Allah Ta'ala memberikan nasihat dan peringatan kepada para suami agar memberikan pengajaran kepada para istrinya tentang perkara agama Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian suami yang ada di benaknya atau dalam kehidupannya tersebut, dia mengira bahwasanya kehidupan berumah tangga itu hanya sekedar bersenang-senang dengan seorang istri, di mana istri tersebut bisa memberikan pelayanan kepada suaminya, menyiapkan makan dan minum, serta perkara-perkara yang dibutuhkan, dan mereka tidak peduli dengan agama atau dengan pendidikan agama dari istrinya tersebut.
merupakan bentuk kelalaian seorang suami yang di dalam menunaikan hak seorang istri di dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga wajib bagi seorang suami untuk memperhatikan hak-hak istrinya tersebut. Di antaranya dengan memberikan pengajaran agama. Dengan memberikan pendidikan agama yang itu akan membentuk akhlak dan kepribadian yang baik dari seorang istri, dan dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla yang dia pelajari, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kalau tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu adalah sesuatu yang akan mengantarkannya masuk ke dalam jannah, maka sudah cukup menunjukkan akan keutamaan mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada al-jannah, jalan menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja, bahwasanya ilmu itu akan memudahkan bagi penuntutnya untuk masuk ke dalam jannah atau merupakan jalan yang akan memasukkan dia ke dalam jannah, maka sudah cukup. Dan kita ketahui bagaimana fadilah atau keutamaan ilmu begitu banyak disampaikan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam as-sahihah. Nah, dengan adanya para suami, mereka memperhatikan hak istri ini untuk memberikan pengajaran agama, atau kalau istrinya tidak mampu untuk membawa istrinya tersebut ke majelis ilmu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini termasuk dari salah satu bentuk menjalankan firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Sehingga penjagaanmu terhadap dirimu dan keluargamu, termasuk di dalamnya anak dan istrimu dari api neraka, itu harus lebih engkau dahulukan dan kedepankan dibandingkan penjagaan terhadap perkara yang lain. Nah, kalau engkau menjaga istrimu, ya dari kelaparan atau dari kepanasan atau dari sesuatu yang akan memudaratkannya di dunia ini, maka penjagaan terhadap seorang istri dari api neraka Allah Azza wa Jalla harus engkau lebih utamakan dan lebih kedepankan di atas semuanya itu. Nah, inilah yang akan membawa kebahagiaan dan akan membawa kebaikan bagi kehidupan rumah tanggamu. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita pada hak berikutnya dari hak seorang istri. Yang ketujuh, qala Ibnu Abdillah al-Wadhiyyi rahimahullah ta'ala, an yu'ashiraha bil ma'ruf. An yu'ashiraha bil ma'ruf. Hendaknya seorang suami melakukan muasyarah, pergaulan dengan istrinya tersebut bil ma'ruf, dengan cara yang baik,
mempergauli, bermuamalah dengan istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Pergauli istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa qala wa lahunna mithlu allati 'alayhinna bil ma'ruf. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, dan mereka para istri memiliki hak yang sama dengan kewajiban yang mereka tunaikan bil ma'ruf, yang dilakukan dengan cara yang baik. Nah, mereka memiliki hak, para istri memiliki hak untuk diperlakukan oleh seorang suami dengan cara yang baik. Waqala subhanahu, dan terfirman Allah Azza wa Jalla, fa in ta'tum bil ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Atau sebelumnya at-talaqu marratan fa in ta'tum bil ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Tolak yang boleh dirujuk itu adalah dua kali, tolak satu dan tolak dua. Fa in ta'tum bil ma'ruf, setelah itu engkau boleh untuk merujuknya, untuk merujuk istrinya tersebut dengan cara yang baik, atau tasrihum bi ihsan, atau setelahnya engkau bisa melepaskan atau menceraikan istrimu bi ihsan, dengan cara yang baik pula. Nah, ini beberapa ayat yang tadi kita dengarkan, yang bagaimana di dalamnya mengandung bimbingan dan Allah Azza wa Jalla yang akan membawa kepada kebahagiaan, keharmonisan dan keromantisan hubungan suami istri. Apabila seorang suami selaku pemimpin rumah tangga, dia tidak sewenang-wenang terhadap salah satu rakyatnya, terhadap istrinya, tetapi dia memperlakukan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau terpaksa menempuh jalur apalah perceraian, ya maka ceraikan pula istri tersebut dengan cara yang baik. Kalaupun harus dirujuk kembali, maka rujuknya tersebut bil ma'ruf pula, dengan cara yang baik pula. Nah, dan kalimat ma'ruf di sini adalah kalimat yang umum, dengan cara yang baik. Ya bisa baik secara syariat atau baik dikembalikan kepada adat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini adat tempat atau adat kaumnya. Qala Ibnu Abdillah Al-Badini rahimahullah ta'ala, wa ba'du rijal yuridu an yasta'ida zawjatahu fa hiya tubalighu fil qiyam bi huquqihi wa bi wajibiha nahwahu. Wa ba'du rijal, dan sebagian suami, ya tentunya tidak semua, sebagian mereka yuridu menginginkan untuk memperbudak istrinya, untuk memperbudak istrinya, memperlakukan istrinya seperti perlakuan terhadap seorang budak.
Bagi kembali fil qiyam, sehingga seorang istri tersebut akhirnya melakukan mubalaghah berlebih-lebihan di dalam menunaikan hak-hak seorang suami atau di dalam menjalankan kewajibannya terhadap suaminya tersebut. Wa ma'a dzalika da'iman yara annaha mufarriqah. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, suaminya itu selalu melihat istrinya itu belum berbuat apa-apa, selalu meremehkannya, tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, padahal dia telah memperbudak istrinya. Dia sampai istrinya tersebut berlebih-lebihan di dalam menjalankan kewajibannya, di dalam menjalankan haknya, hak seorang suami atau kewajibannya terhadap suaminya tersebut. Ya, tetapi sampai sedemikian rupa ternyata suami tersebut tidak puas terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya, belum sempurna, memandang bahwasanya istrinya tersebut masih kurang, masih belum melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Wa yuhasibuha ala kulli saghiratin wa kabirah, wa hadha laysa ala ma yanbaghi. Wa yuhasibuha, dan seorang suami menghisab, menghitung, yang dengannya dia akan menghukum istrinya atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Padahal perkaranya adalah perkara yang saghirah, perkara yang remeh. Dia selalu menghitung-hitung terhadap setiap perkara yang kecil atau perkara yang besar. Perkara yang kecil saja, perkara yang remeh saja bisa jadi masalah, apalagi perkara yang besar. Wa hadza laysa 'ala ma yanbaghi, maka ini tidak pantas dilakukan oleh seorang suami. Balilladzi yanbaghi, bahkan yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami, an yaghudda taraf an ba'dil asya, untuk dia menutup mata dari sebagian perkara. Dia menutup mata dari sebagian perkara, artinya dia memaafkan kekurangan yang dilakukan oleh istrinya. Li'anna al-mar'ata muta'azzira taqlimuha fi kulli majalat. Karena seorang istri itu tidak mungkin untuk ditakwil, diluruskan pada setiap keadaan. Karena seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tidak mungkin diluruskan. Kalau kau meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa idza urida dzalika minha kasara. Apabila diinginkan dengan hal itu dari seorang istri yang engkau ingin meluruskan tulang yang bengkok tersebut, kasara, maka akan patah tulangnya. Wa kasruha talaquha kama jaa 'ala Nabi alaihi salatu wassalam. Apa makna mematahkannya itu? Mematahkannya maknanya engkau akan mentalak istri tersebut, sebagaimana datang riwayat dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yajibu 'alaihi an ya'lam, maka yang wajib dia ketahui, anna laha 'alaiha huquqan kama anna lahu 'alaiha huquqan. Yang wajib untuk diketahui bahwasanya seorang istri memiliki hak atas seorang suami, sebagaimana seorang suami juga memiliki hak atas seorang istri. Nah, ini nasihat yang luar biasa dari seorang wanita sekaligus sebagai seorang istri yang memandang sebagian perlakuan seorang suami yang tidak memiliki takwa kepada Allah Azza wa Jalla, di mana yang dia inginkan di dalam kehidupan rumah tangganya hanya bersenang-senang dengan istrinya, atau bahkan dia memperbudak istrinya tersebut. Ya, sehingga terkadang seorang istri tersebut harus berlebih-lebihan
berlebihan di dalam mengerjakan hak seorang suami, di dalam menjalankan kewajibannya kepada suaminya tersebut. Sampai terkadang sampai berlebih-lebihannya, dia akhirnya sampai melalaikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla atau menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, kehilangan waktu untuk ibadah, untuk menghadiri majelis al-ilm, ya karena dia terlalu dituntut oleh seorang suami tersebut. Bahkan suaminya ini tidak memiliki rasa syukur, tidak memiliki rasa puas. Dia akan menghukum seorang istri terhadap kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar. Ini yang seharusnya barakallahu fikum dipahami oleh para suami. Bahwasanya di dalam kehidupan rumah tangga banyak-banyaklah kalian memberikan tutur terhadap apa yang dilakukan oleh seorang istri dengan kelemahannya, dengan kekurangan yang ada pada istri tersebut. Janganlah kalian para suami berpikir terlalu ideal. Seorang istri harus sempurna, bisa segala sesuatunya, memberikan servis yang luar biasa terhadap suaminya. Nah, akhirnya kalau Allah yang kuat seperti ini tidak mau menutup mata dari kekurangan-kekurangan yang ada, maka yang terjadi adalah petaka di dalam kehidupan rumah tanggamu. Ya, karena engkau tidak akan mendapatkan seorang wanita yang sempurna. Tidak mungkin engkau akan meluruskan seorang wanita yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau berusaha meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, akan mentalak istri tersebut. Nah, ini memang dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Terkadang seorang suami, subhanallah, yang menginginkan dirinya yang memiliki hak tersebut untuk ditunaikan dengan baik oleh istrinya, tetapi dia sendiri tidak menunaikan hak seorang istri dengan baik, tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap seorang suami yang dia berikan kepada istrinya dengan cara yang baik. Dia selalu menuntut hak orang lain, tetapi mengabaikan kewajibannya terhadap orang lain atau terhadap istrinya tersebut. Sehingga wahai para suami, ya banyak-banyaklah kalian barakallahu fikum memberikan udzur terhadap istri-istri kalian. Kalau tidak, pasti kalian banyak kecewanya ya terhadap istri-istri kalian tersebut. Ya terkadang barakallahu fikum kalian heran ya terhadap tingkah seorang istri kok bisa seperti ini. Ya akhirnya seorang suami kecewa atau dibisik-bisiki bahwasanya ternyata kelihatannya lebih bagus wanita yang saya dulu kenal di masa lalu. Ya. Nah, ternyata dia lebih baik daripada istriku. Allah berfirman, ya akhirnya syaitan menghembuskan seperti itu, akhirnya dia mentalak. Nah, dan mungkin kasus-kasus yang seperti ini terjadi atau sering terjadi. Nah, apalagi orang yang sudah melalui masa pernikahan yang lumayan lama. Kalau mungkin baru sehari, 2 hari, 3 hari, ya dunia milik bersama. Ya belum ada, kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, tapi kalau sudah pernikahan yang lama, punya anak 1, punya anak 2, banyak sekali kita akan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang istri. Ya perhatian terhadap dirimu berkurang, ya karena sibuk dengan anakmu, ya sibuk mendidiknya, sibuk dengan pekerjaan rumahnya, ya terkadang lupa di dalam menghias dirinya. Wah, berbagai macam kekecewaan, ya engkau alami. Nah, tetapi barakallahu fikum bersikaplah dewasa. Ya bahwasanya kehidupan yang berjalannya adalah kehidupan di negeri dunia ini, di mana engkau tidak akan mungkin mendapatkan bidadari yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya. Nah,
Sehingga kalau kau menginginkan kelancaran di dalam kehidupan rumah tanggamu, maka berikan maaf terhadap kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri tanpa menafikan memberikan nasihat, memberikan nasihat. Nah, apalagi terkadang seorang suami yang tidak bisa untuk barakallahu fikum berterus terang terhadap ketidaksukaannya terhadap apa yang dilakukan oleh seorang istri. Sukanya dia memendam. Ya, tidak mau untuk berterus terang memberikan nasihat misalnya. Nah, maka sikap yang seperti ini ya hendaknya seorang suami sudah menghilangkan perkara-perkara yang hanya akan menyakitkan jiwanya. Hanya akan menyakitkan jiwanya dan membuka pintu-pintu syaitan untuk engkau melepaskan dan mematahkan istrimu tersebut. Nah, wakadzalika al-mar'ah, demikian pula seorang istri. Law hasabat zawjaha fi kulli syai'in lama istata'a dzalik. Fa inna kamala lillahi 'azza wa jalla, lakin ar-rajul ahsan halan min al-mar'ah. Demikian pula seorang istri. Demikian pula seorang istri kalau dia menghitung-hitung kesalahan-kesalahan suaminya pada segala sesuatu, atau kalau dia menuntut suaminya tersebut untuk bisa ideal dalam segala sesuatu, dia niscaya dia tidak akan mampu melakukan hal itu. Seorang suami dia tidak akan mampu melakukan apa yang menjadi tuntutan dari seorang istri yang menginginkan kesempurnaan bagi suaminya. Kenapa? Fa'inna kamala lillahi 'azza wa jalla. Karena yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Azza wa jalla. Sedangkan manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, apalagi ditunjang dengan kejahilan dia, menjauh dari majelis ilmu, tidak mengenal ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ya sehingga hendaknya seorang istri dia tidak terlalu menuntut yang berlebihan dia terhadap suaminya, karena suaminya itu bukanlah malaikat yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit, yang tidak kenal letih, yang selalu menaati. Ya, tetapi dia adalah manusia biasa yang penuh juga dengan kekurangan. Kalau Allah menuntut suamiku itu untuk berlaku ideal terhadapmu, sempurna terhadapmu, misalnya dia tidak akan mampu melaksanakan itu sehingga kau akan kecewa. Ketahuilah bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, yang dituntut oleh seorang istri hendaknya mereka ridho terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada dirinya. Ridho terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada dirinya berupa seorang suami yang ada di sisi kalian. Seorang suami yang ada di sisi kalian, yang akan memberikan nafkah, yang akan menuntun kalian dan menjadi pemimpin yang akan melindungi kalian. Nah, apalagi mungkin seorang istri yang melihat suaminya itu belum mendapatkan hidayah, mengenal manhaj salaf, berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, jauh dari ilmu, sehingga kau akan melihat berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, maka bersabar
ya terhadap kekurangan yang ada pada suaminya tersebut, dan engkau akan menjalankan kewajibanmu sebagai seorang istri, dan jangan lupa engkau terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga dengan ketaatanmu kepada Allah, jangan engkau dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka yaj'allahu makhrajan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar yang terbaik untukmu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang terbaik untukmu, dan akan memudahkan urusan kalian. Lakin ar-rajul ahsanu halan min al-mar'ah, akan tetapi seorang suami mereka itu keadaannya lebih baik daripada seorang wanita. Wa 'ala al-mar'a an taqra bikayyumiyati zawjiha. Wa 'ala al-mar'a, dan hendaknya seorang istri merasakan akan kepemimpinan suaminya, bahwasanya seorang suami itu merupakan pemimpin bagi dirinya. Ini harus seorang istri itu sadar bahwasanya suami yang ada di sisi kalian, sejelek apapun dia, serendah apapun kedudukannya daripada dirimu, seberapapun kekurangannya atau sedikitnya harta yang ada pada suaminya tersebut, hendaknya seorang istri dia merasakan akan kepemimpinan suaminya yang harus dia taati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami mereka adalah qawwamuna 'ala an-nisa', mereka adalah para pemimpin yang memimpin para istri, disebabkan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan fadilah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena apa yang mereka infakkan, nafkahkan dari harta mereka kepada istrinya tersebut. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting, terutama apabila seorang suami dengan istri itu berbeda status sosialnya. Kebetulan seorang istri itu tingkatan dunianya lebih tinggi, pangkat dan jabatannya, daripada seorang suami, atau nasabnya, atau apa dari kedudukan-kedudukan yang bersifat duniawi. Maka hendaknya seorang istri yang menginginkan kebahagiaan, dia harus bisa merasakan, menyadari akan keadaan dirinya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri yang dia memiliki pemimpin. Pemimpinnya di dalam kehidupan rumah tangganya itu adalah suaminya, yang harus dia taati. Tidak kemudian seorang istri dia merasa sombong dengan status sosial yang dia miliki. Akhirnya lihat, ya, kalau seorang istri dia meremehkan di dalam perkara ini, maka kerusakan dan kehancuran akan menerpa kehidupan rumah tangganya. Apalagi sampai seorang istri dia merebut, melakukan kudeta terhadap kepemimpinan suaminya, menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang dia memerintahkan seenaknya kepada suaminya. Maka kalau sudah seperti itu, kepemimpinan rumah tangga dipegang oleh seorang wanita, maka tunggulah kehancuran daripada kehidupan rumah tangga tersebut. Dan barakallahu fikum, di dalam perkara ini pula terdapat teguran pula bagi para suami, di mana para suami itu mereka adalah para pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga. Maka milikilah sifat-sifat kepemimpinan kalian dan tampakkan sifat-sifat kepemimpinan kalian kepada para istri kalian. Memiliki di bawah di hadapan para istri. Nah, salah satu sebab pula yang banyak terjadi bagaimana seorang istri dia berani terhadap suaminya itu karena
suaminya memiliki sifat dayus, lemah terhadap istrinya, sehingga dia membiarkan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Nah, maka barakallahu fikum, hendaknya para suami jadilah kalian sebagai seorang nahkoda yang akan membawa para penumpangnya, membawa para istri tersebut untuk berlayar di samudera kehidupan rumah tangga. Kalaupun kehidupan tersebut penuh dengan terpaan ombak, dia oleh dan lain sebagainya, maka engkau tetap sebagai nahkoda, sebagai seorang pemimpin, bagaimana engkau bisa dengan baik dia di jalan mengendalikan kapalnya tersebut, ya, sehingga bisa selamat, sehingga bisa engkau menjadi pemimpin yang baik bagi istrimu tersebut. Nah, ya terkadang kita melihat banyak ya seorang suami yang dia terkadang tidak sadar bahwa dirinya adalah sebagai seorang pemimpin. Akhirnya dia merasa takut terhadap istrinya tersebut, dia diatur oleh istrinya, terkadang sampai istrinya berbuat semena-mena terhadap suaminya tidak mampu, padahal dirinya adalah sebagai seorang pemimpin. Nah, maka jadilah sebagai seorang pemimpin yang tidak memanfaatkan kepemimpinan tersebut untuk berbuat semena-mena atau berbuat zalim, tapi dengan kepemimpinan tersebut engkau berusaha untuk mengarahkan rakyatmu, mengarahkan istrimu tersebut untuk tetap berada di atas syariat, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan memang ya terhadap laki-laki untuk mereka menjadi pemimpin, dipersiapkan segala bekal-bekalnya, perangkat-perangkatnya. Nah, dengan hendaknya seorang suami dia bisa bertanggung jawab ya di dalam memimpin kehidupan berumah tangganya. Wa ala kullin idza arada zawjan as-sa'ada bainahuma wa an tastaqifa al-thimar at-tayyibah wa yatarabba al-awlad baina abawayhi as-sa'idaini wa tansha'u al-usra nash'atan tayyibatan falyura'i kullu minhuma al-huquq allati 'alayhi. Wa 'ala kullin, maka bagi masing-masingnya, bagi suami atau istri, apabila menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya dan bisa memetik buah yang baik, bisa mendidik istri di atas kebahagiaan orang tuanya dan bisa tumbuh keluarga tersebut di atas perkara yang baik, maka hendaknya masing-masingnya memperhatikan hak ya satu dengan yang lainnya, menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya. Seorang suami menunaikan kewajibannya terhadap istri dan istri menunaikan kewajibannya terhadap suami. Intinya seperti itu saja di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika menginginkan kebahagiaan, ya barakallahu fikum, hendaknya seorang suami menjalankan kewajibannya terhadap istrinya atau menunaikan hak istrinya. Demikian pula seorang istri yang menunaikan suaminya. Ini saja yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada di dalam kehidupan rumah tangga perkara-perkara yang menjauhkan dia dari kebahagiaan, terjadi berbagai macam polemik-polemik yang ada, maka koreksi. Ya kira-kira kita melakukan kesalahan apa dan dosa apa di dalam menunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami, atau masing-masing introspeksi diri, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya terkadang seorang istri banyak menyalahkan suaminya, seorang suami juga banyak menyalahkan istrinya, akhirnya tidak ketemu. Kalau tidak ketemu sudah, ya ke pengadilan, akhirnya disalah. Padahal biasanya kalau di pengadilan diperingatkan pertama kali untuk rujuk. Ya, nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, insyaallah
Pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada perkara berikutnya, bagaimana apabila seorang suami dan istri dia mendapatkan perselisihan atau pertikaian di dalam kehidupan rumah tangganya, bagaimana solusinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.